Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pendengar setia podcast Kelurahan Publik Kasang Jaya. Senang sekali bersama saya Yurinta Alsyadika kembali lagi menyapa Anda di episode kali ini yang kita kedatangan narasumber yang sangat penting dengan tema yang sangat penting pula. Kali ini kita dengan tema penerapan pencegahan stunting dan perkembangan tumbuh kembang anak terhadap anak usia dini. Nah pemirsa, hari ini kita kedatangan dua narasumber luar biasa, yaitu ada Bunda PAUD Kelurahan Kasang Jaya, Bunda Sabrina Alin. Selamat siang Bunda. Baik, lalu juga kita kedatangan Dr. Indah Ceria Wiradiana, spesialis anak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah pastinya pemirsa kita bakal ngobrol sama-sama tentang bagaimana peran di lingkungan terdekat supaya bisa bantu cegah stunting di usia dini. Nah Bunda, terima kasih sudah hadir kembali, atau lebih tepatnya menghadirkan kembali ya podcast kita, karena agak sedikit worry nih kalau episode 2 belum tentu ada karena saking sama-sama sibuknya ya. Nah Bunda, kita kayaknya kalau misalnya di episode sebelumnya sudah bahas tentang bagaimana peran Bunda PAUD sendiri, terus juga tentang gerakan Sapa Bahagia yang ada di Kota Jambi. Bunda, kali ini kita pengen fokus ke isu yang juga jadi perhatian besar ya Bunda ya, yaitu pencegahan stunting. Kita boleh tahu nggak sih Bun, sebenarnya bagaimana sih peran Bunda PAUD dalam mencegah stunting terutama di bagian kelurahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali saya terima kasih banyak untuk Kak Intar, Ibu Dr. Indah udah bersedia Bu menghadiri podcast kami. Jadi podcast kami ini kemudian untuk selain sosialisasi juga memberikan informasi yang mendidik kepada penggemar kami maupun keluarga di Kelurahan Kasang Jaya sampai ke tingkat Kota Jambi, maupun kami harap pendengar kami bisa nyampe ke provinsi nasional ya Kak ya. Amin. Nah, kalau dari kami Bu, PAUD Kelurahan sendiri kan ada fokusnya Bu, ada beberapa program yang kami lakuin. Yang telah kami lakuin itu kalau terkait dengan PAUD dan Posyandu sendiri, itu kami udah berkolaborasi kayak kemarin antara Posyandu, PAUD dan PKK sendiri. Jadi waktu itu kami udah menempatkan data-data Bu, anak-anak stunting berapa, anak-anak belum sekolah berapa gitu kan. Terus juga kami melakukan kami menerima Bu dari totalnya kira-kira 10 anak stunting, 10 sampai 13 anak stunting. Itu kami menerima bantuan pemberian makanan tambahan dan genting gerakan orang tua asuh cegah stunting. Lalu selanjutnya kami udah melakukan sosialisasi B2SA Bu, jenis makan apa sih yang aman, bergizi, sehat, dan makanannya itu di porsi berapa sih untuk berapa gram proteinnya, berapa gram karbohidratnya buat anak sampai ke dewasa. Lalu juga kami selalu dari PAUD Berdiri dan Posyandu bekerjasama dengan BPD Puskesmas dan juga dan juga banyak sosialisasi maupun cek kesehatan gratis untuk anak-anak PAUD maupun juga anak-anak posyandu kami. Ada 8 posyandu Bu kalau kami di Kelurahan Kasang Jaya, dan juga terakhir ini kan ketua posyandu kota kita nih Kak, Bu Nadia Esproki, dia membentuk posyandu tentang STM itu dari PAUD dan kolaborasi dari posyandu Kasang Jaya. Oke, berarti nggak cuma Posyandu aja tapi sampai PKK ya Bu yang dilibatkan, keren sekali sih. Nah Bunda, sepertinya Intan langsung pengen tanya, sebenarnya kalau misalnya kita bicarain soal harapan dari sendiri, apa sih sebenarnya harapan dan sekaligus mungkin pesan ya buat masyarakat, terutama masyarakat Kelurahan Kasang Jaya, supaya kita tuh makin sadar pentingnya stunting gitu. Kalau kita baca-baca dari literasi bahwa stunting itu bukan semata-mata langsung anaknya langsung stunting kan Bu ya, katanya kan dari nutrisi maupun pola tidur atau pola perkembangan dari hamil sampai 1000 hari dari lahirnya. Nah, semangat saya nanti mungkin Ibu Indah bisa ya pakarnya bercerita tentang stunting, tapi harapan saya di Kelurahan Kasang Jaya ini dari anak-anak dari ibu hamil Bu maupun orang tua yang punya anak yang di bawah sampai 2 tahun maupun nyampe ke 5 tahun atau dewasa remaja Bu, bisa
memenuhi kebutuhan dari segi nutrisinya, dari segi pola hidupnya, mungkin kan dari segi sosialnya dia, bagaimana dia bisa berkembang dengan baik dengan anak-anak yang lain, gitu kan. Ya, imunitas tubuh yang baik ya saya harapin, dan juga saya harap dari ibu-ibu atau bapak-bapak di Kelurahan Kasajaya bisa semangat untuk bersama-sama berkolaborasi memperbaiki angka stunting ini sendiri kan. Karena itu kan kalau kemarin juga lumayan angkanya ini kan, walaupun 10 anak pun itu kan kalau bisa tuh turun gitu kan, itu yang kami harapin buat dia lagi PAUD maupun masyarakat sendiri lagi gencar-gencar. Oke, baik, terima kasih banyak Bunda. Sepertinya itu penjelasan yang sudah cukup ya Bunda ya. Kita karena pengen tahu lagi nih dari sisi medisnya gitu. Nah, berarti pemirsa, ternyata peran Bunda PAUD ini dan para pendidik di lapangan itu ternyata besar sekali ya pemirsa. Bukan cuma mengajari anak, tapi juga ikut menjaga kesehatan dan masa depan mereka. Nah pemirsa, kali ini kita bakal langsung masuk ke sisi medisnya. Penjelasan dari sudah hadir bersama kita Dr. Indah Ceria Wiradiana, spesialis anak ya. Iya. Yang akan membantu kita lebih memahami soal stunting dan tumbuh kembang anak. Dokter, sepertinya kita mulai dari yang dasar dulu nih dok. Kita boleh dijelasin nggak sih dok, sebenarnya stunting itu seperti apa sih dok? Oke. Jadi sesuai dengan ini kita ya, judul dari podcast kita kali ini, penerapan mengenai pencegahan stunting dan perkembangan tumbuh kembang anak pada usia dini. Jadi memang sebelumnya kita harus tahu dulu nih stunting itu sebenarnya apa sih gitu. Jadi orang tua pada umumnya tuh udah pasti sering mendengar stunting itu pendek kah, atau stunting sama dengan pendek kah gitu. Jadi memang kita harus tahu dulu nih definisi dari stunting itu apa. Nah, stunting itu sendiri adalah suatu gangguan dari pertumbuhan anak yang ditandai dengan memang perawakan pendek gitu. Perawakan pendek pada anak gitu. Jadi ketika kita masukkan kurvanya ke kurva WHO gitu, di plotting gitu ya, berat tinggi badan atau panjang badan menurut usianya itu kurang dari -2 standar deviasi seperti itu. Nah, hal ini memang disebabkan paling utama itu karena kekurangan gizi yang kronis. Jadi kekurangan gizi yang secara berkepanjangan gitu dalam jangka waktu yang lama. Nah, seperti itu. Jadi pendek itu belum tentu stunting, namun stunting itu udah pasti pendek gitu. Berarti tadi bukan cuma soal tinggi badan ya dok ya, ada perkembangan otak itu bisa jadi ya dok ya, dan juga kemampuan anak ya dok. Nah ini menarik banget nih dok, bicara soal perkembangan otak nih dok ya, yang pastinya butuh stimulasi. Kalau misalnya kita nanya soal pengaruh stimulasi, sebenarnya kalau secara sederhana atau misalnya sesimpel anak diajak bermain atau diajak ngobrol gitu ya dok, seberapa besar sih dok itu bisa berpengaruh terhadap pencegahan stunting? Nah sebenarnya gini, kalau untuk pencegahan stunting, kita sebenarnya dari awalnya itu adalah harus memastikan, kan definisinya itu sendiri kan stunting itu adalah perawakan pendek akibat dari kekurangan nutrisi yang secara berkepanjangan seperti itu ya. Jadi memang kita harus memastikan terlebih dahulu asupan nutrisi ini adalah adekuat gitu. Mulai dari tadi benar kata Bunda PAUD gitu ya, jadi mulai dari sejak ibu hamil sampai dengan itu di 1000 hari pertama kehidupan sampai usia 2 tahun itu adalah paling optimal. Mengapa kita simulasi itu penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak? Karena memang dalam 2 tahun pertama ini adalah masa yang paling krusial gitu. Pertumbuhan dan perkembangan otak dan semua organ tubuh itu paling maksimal ini adalah di usia 2 sampai 2 tahun di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kita harus memastikan nutrisinya harus adekuat gitu ya. Nutrisinya harus adekuat, kemudian stimulasinya dari orang tua juga harus memberikan stimulasi yang bagus. Mengapa? Karena dengan stimulasi itu seperti yang kita ketahui perkembangan otak itu kan ada neuron-neuron ya, saraf-saraf. Dengan stimulasi dia saraf-sarafnya itu akan bersinapsis gitu. Jadi menghubungkan saraf satu dengan yang lain sehingga anak itu juga tujuan kita kan tidak hanya sehat, tidak hanya tinggi tapi cerdas gitu ya, memiliki masa depan yang cerdas. Jadi memang butuh tidak hanya nutrisi yang cukup namun stimulasi juga sangat diperlukan seperti itu. Oke, berarti 1000 hari pertama kehidupan. Wah, ini ternyata benar-benar penting ya dok ya. Dok, kalau misalnya bicara soal pencegahan sendiri, sebenarnya kalau misalnya kita bahas dari pengalaman dokter, itu cara orang tua bisa mulai mencegah stunting di rumah itu seperti apa ya dok? Terutama untuk anak masih 0 sampai 6 tahun gitu kan? Oke. Nah gini, tadi kan sebenarnya memang kalau stunting ini adalah bukan kondisi yang akut, jadi langsung terjadi stunting gitu ya. Nah memang ini butuh waktu yang lama sehingga
sebenarnya kita dari awal sudah diberikan warning sama si anak gitu ya. Nah, jadi kita memang sebagai orang tua harus lebih aware ke anak dengan melakukan pemantauan rutin secara rutin setiap bulannya gitu. Memang ini tidak hanya tugas dari orang tua, tapi memang benar tadi kita harus berkolaborasi sampai ke pemerintahan pun, sampai ke ibu kan kakak ternyata turun tangan ya. Memang harus seperti itu sampai ke pemerintah, karena memang stunting ini adalah program dari bukan hanya pemerintah tapi sampai mendunia gitu. Karena kan target kita di SDGs itu adalah 2030 zero hunger. Jadi beneran tidak ada sama sekali stunting gitu ya. Jadi memang tidak dari keluarga aja gitu. Jadi cara pencegahannya adalah ketika kita melakukan, orang tua itu melakukan pertimbangan dan pengukuran tinggi badan gitu ya, di plotting gitu di kurva WHO itu sesuai umur. Nah ini anaknya kok tingginya masih segitu-gitu aja gitu ya, kok nggak naik-naik, atau berat badannya kok nggak nambah-nambah gitu ya, berat badannya kok nggak nambah-nambah. Awalnya pasti dari berat badan terlebih dahulu kita warning sign-nya gitu. Jadi berat badannya kok tidak nambah sesuai target setiap bulannya, atau malah turun gitu ya, atau malah dia stuck aja segitu-gitu aja. Nah itu sebenarnya sudah warning ke orang tuanya. Nah ini ini anak saya harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut nih gitu. Jadi jangan dibiarkan. Mengapa? Karena dengan intervensi yang ini gitu, kurang dari 2 tahun intervensi stunting ini itu akan menyebabkan outcome yang lebih bagus gitu. Karena ketika intervensinya itu telat gitu ya, sudah dia sekolah baru tahu ya anak saya mah pendek dari usia dari teman-teman sebayanya gitu ya. Nah itu kita hanya mengejar 20%-nya saja gitu, karena ketika otak itu sudah mengalami keterlambatan gitu ya, nah itu dia akan irreversible, dia tuh tidak akan kembali bagus gitu. Jadi memang kita sebagai orang tua harus dalam 2 tahun pertama ini memang harus beneran optimal, baik dari nutrisi, dari stimulasi, dari kasih sayang, semuanya harus optimal dalam 2 tahun awal seperti itu. Jadi ketika berat badannya nggak nambah gitu ya, kurva, kemudian anaknya kok keterlambatan nih, harusnya bisa duduk 6-9 bulan misal gitu ya, tapi kok anaknya masih lama, belum bisa dok, sampai 6 bulan belum bisa guling-guling. Nah keterlambatan perkembangan juga harus langsung aware keluarganya gitu. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke fasilitas kesehatan terdekat gitu. Berarti ternyata bisa dilihat ya dok ya, tanda-tanda awal. Bisa. Oke, dok, Intan juga banyak tanya nih dok, sebenarnya hubungan antara stunting dan keterlambatan perkembangan anak, terutama dalam hal bicara, misalnya anak memiliki keterlambatan bicara gitu, atau mungkin bisa berjalan dok, atau nggak bisa juga berhubungan gitu kan. Nah itu sebenarnya jadi dampak stunting juga berarti dok? Iya, benar-benar sekali. Jadi dampak stunting itu sebenarnya banyak ya, tidak hanya dari segi gitu ya. Memang kalau dari stunting ini dia dampaknya itu bisa menyebabkan keterlambatan yang tadi. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, otak itu nutrisinya itu kan sebagai bahan baku otaknya nih. Jadi dalam 2 tahun awal itu otak anak itu sudah 80% seperti ukuran dewasa, otak dewasa gitu ya. Dalam 2 tahun awal itu sudah 80% seperti ukuran dewasa. Jadi memang kita harus optimalkan dalam 2 tahun ini gitu ya. Tadi keterlambatan ini. Nah, ketika otak ini dia tidak disimulasi, tidak diberikan nutrisi, otomatis dia akan mengganggu segala aspek. Termasuk kalau dalam perkembangan itu ada empat aspek ya. Ada aspek kognitif ya. Aspek kognitif itu adalah aspek kognitif itu adalah pemikirannya. Kemudian yang kedua itu adalah aspek motoriknya, ada motorik halus dan motorik kasar, dan aspek sosial itu sangat akan mempengaruhi. Jadi kalau misalnya otaknya tidak berkembang sempurna, otomatis nanti kedepannya juga akan mengalami keterlambatan gitu, tidak. Jadi perkembangan tidak sesuai dengan usia dia seharusnya, seperti itu. Oke. Dokter, kalau misalnya kita bicara soal peran PAUD nih dokter, kan juga ikut mendukung tadi ya Bunda ya, seperti yang sudah Bunda PAUD jelaskan, mendukung pencegahan stunting. Kalau dari pandangan dokter sendiri, bagaimana seharusnya PAUD ini bisa berkontribusi dalam menjaga gizi dan menstimulasi anak-anak usia dini nih dok? Oh iya benar. Nah
Gini, kalau untuk PAUD sendiri itu memang adalah garda terdepan kalau menurut saya gitu. Selain dari keluarga, mengapa? Karena kita telah anak-anak PAUD ini kan sudah memulai, orang tua itu sudah mulai menyekolahkan anak itu di usia 2 sampai 6 tahun gitu ya, biasa di usia dini. Nah, memang untuk yang dari bunda-bunda PAUD ini gitu, bulu-bulu di PAUD gitu, mereka lah yang berinteraksi juga lebih banyak pada anak-anak. Mereka juga bisa memantau berat badannya, memantau tinggi badan anak-anaknya. Kemudian mereka lah yang mengajarkan, mensimulasi anak-anak tersebut gitu kan, dengan ngajak bermain, ngajak bicara, ngajak ngobrol, meminta anaknya cerita kayak gitu ya. Terus mengajarkan mana nih sampai bisa pokoknya mengajarkan hal-hal yang baik tentang hidup sehat gitu. Dari mulai makanan, mengajarkan anak-anak makan makanan bergizi, 4 sehat 5 sempurna, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya ya, ada vitamin mineralnya gitu. Jadi dari PAUD ini adalah memang garda terdepan yang mengajarkan anak-anak ini sendiri. Kemudian juga untuk mencegah agar anak ini tidak terjadinya infeksi gitu ya, karena memang infeksi berulang ini akan menyebabkan gangguan penyerapan nutrisi. Jadi nanti ujung-ujungnya bisa menyebabkan stunting juga gitu ya. Jadi mengajarkan bagaimana cuci tangan yang baik seperti itu. Terus nanti berkolaborasi dengan Posyandu dan Puskesmas ya untuk melakukan imunisasi agar anak-anak juga bisa mencegah dari penyakit-penyakit infeksi seperti itu. Jadi memang dibutuhkan sekali nih peran dari PAUD, tidak hanya PAUD, tadi saya bilang dari orang tua, PAUD, semua kerjasama, Posyandu, Puskesmas, rumah sakit, sampai pemerintah pun harus kerjasama untuk menurunkan angka stunting ini. Oke, Dok, kalau misalnya kita lanjut bicara soal gizi, banyak orang tua nih Dok kadang bingung soal nutrisi yang tepat untuk anak. Nah, bisa kasih gambaran sederhana nggak Dok tentang pola makan yang seimbang, atau mungkin lebih bagusnya katanya tuh ideal ya Dok ya, untuk anak usia dini tapi tetap terjangkau gitu Dok, karena kita mempertimbangkan mungkin ada beberapa orang tua yang ekonominya terbatas. Terus juga sebenarnya langkah apa sih Dok yang paling mudah untuk dilakukan di rumah? Oh ya, gini, jadi yang pasti kita pastikan nutrisinya itu adekuat. Adekuat itu apa? Memang kebutuhan dari gizinya itu tercukupi ya. Jadi dari 0 sampai 6 bulan itu pada gratis loh. 0 sampai 6 bulan itu ASI eksklusif aja. Gratis ya, nggak ada biaya gitu kan. Jadi memang WHO maupun IDAI itu mencanangkan bahwa kita tuh ASI eksklusif sampai 6 bulan gitu ya. Jadi sebenarnya untuk mencegah stunting ini kan memang sejak dari ibunya hamil gitu. Jadi pastikan sebelum hamil bahkan saat hamil itu nutrisi saat mengandung itu tercukupi gitu. Caranya gimana ya? Kontrol ANC teratur gitu ya, ANC teratur ke bidan atau ke dokter spesialis. Ini berat badannya nambah nggak? Berat badan janin ini apakah sesuai usia kehamilannya apa enggak? Itu yang pertama. Target kita adalah bayinya lahir tidak dengan berat badan lahir rendah gitu, tidak kurang dari 2,5 kilo. Ya. Nah, jadi target kita itu yang pertama. Nah, pastikan nutrisi saat hamilnya terpenuhi. Kemudian saat lahir 0 sampai 6 bulan itu adalah ASI eksklusif. Gitu targetnya. Memang ASI ini komposisinya itu udah luar biasa, diciptakan Allah tuh udah luar biasa. Imun, antibodi, segala macam itu, nutrisi, karbohidrat, protein, lemaknya tuh udah ada lengkap semua. Sudah lengkap semua di sana sampai usia anak 6 bulan gitu. Ya. Nah, ketika dia sudah mulai MPASI di atas 6 bulan ya sampai 2 tahun. Nah, itu untuk kebutuhan gizi seimbangnya itu dipastikan harus ada karbohidrat, protein, lemak gitu ya, dan mikronutrien yang lain, vitamin maupun mineral. Nah, yang terpenting untuk stunting ini adalah protein hewan. Protein hewan ini contohnya apa? Seperti telur, daging, ayam, ikan gitu. Nah, itu yang terpenting. Jadi saya selalu menjelaskan kepada orang tua gitu, ketika anaknya sudah mulai MPASI, kalau dulu kan paling cuma tunggal ya, jadi pas waktu mulai MPASI pura buah aja dikasih terus gitu ya, udah manis, tapi kan itu tuh hanya mikronutrien, itu kan hanya buah-buahan. Jadi memang harus semuanya udah dipikirkan
kayak sup gitu, campurin nasi segala macam protein hewannya udah ada setiap bentuknya, nanti di blender dicampurin semua, blender halus, nah baru berikan pada anaknya sesuai dengan umurnya gitu. Jadi mulai dari bubur dulu, nanti boleh agak dicincang dikit gitu kan, tunggu dengan finger food, baru seperti menu keluarga seperti itu sesuai umur. Nah memang untuk nutrisi yang tadi saya bilang itu harus tercukupi semua, jadi nggak boleh satu-satu, nggak boleh pada umumnya sekarang orang tua biarinlah gitu karena yang penting kenyang, jadi nggak mau dok makannya jadi ASI aja terus sampai 1 tahun, padahal sebenarnya kita ketahui ASI itu hanya 100% kebutuhan tercukupi itu hanya sampai 6 bulan. Jadi kalau dia meningkat usia gitu ya, nah nanti kebutuhan ASI-nya akan turun karena ditambah, makanya kita butuh MPASI, makan pendamping ASI gitu kan. Nah itu memang harus diberikan seperti itu. Nah nanti kalau sudah kita sudah selalu tuh edukasi ke orang tua kalau ingin anaknya tinggi gitu ya, nggak stunting, nggak pendek gitu. Nah, nutrisinya harus tercukupi dengan setiap pemberian menu utama itu harus ada protein hewan, itu yang pertama. Yang kedua, benar tadi, tidur yang cukup. Tidur yang cukup mengapa? Terutama anak ini harus diminta tidur itu sekitar jam 9. Karena jam 11 malam itu hormon pertumbuhan tuh keluar gitu. Jam 11 sampai jam 1 itu hormon pertumbuhan keluar. Jadi kita harus semangat nih, oh udah anak harus tidur nih jam 9 gitu ya. Nah karena dia mau tambah tinggi nih hormon pertumbuhan, mau keluar nih jam 11, harus dibiasakan anak itu tidur lebih awal seperti itu. Kemudian aktivitas juga harus olahraga, harus aktivitas selain gizi biar anaknya juga tidak mudah sakit. Karena kan tadi saya bilang kalau anak rentan infeksi dan lingkungan yang bersih ya, yang pastinya karena rentan infeksi dia itu akan menyebabkan penyerapan dari gizinya itu nggak optimal gitu kalau lagi infeksi seperti itu. Karena anak-anak juga gampang banget turun berat badan begitu sakit. Iya, makanya ya susah-susah kita naikin berat badan, lagi sakit terus turun lagi, aduh. Itu biasanya PR bunda-bunda ya. Betul sekali. Nah, dok, kalau misalnya kita move ke lintas sektor nih dok, kerjasama antar lintas sektor. Kalau misalnya ada dari pandangan dokter sendiri, seperti apa? Seperti antara PAUD, Posyandu, tadi ada puskesmas juga ya bun ya, dalam memantau tumbuh kembang anak. Nah itu gimana sih dok dari pandangan dokter? Apakah itu memang penting sekali kah? Atau misalnya oh bisa nih nggak usah ada nih puskesmas ternyata gitu kan? Oh enggak, iya itu penting banget itu. Memang untuk kita mencegah stunting ini kita kan nggak bisa berdiri sendiri, orang tua aja yang mencegah, nggak mungkin gitu. Jadi memang butuh kerjasama dari yang lain gitu ya, kerjasama lintas sektoral tadi, mulai dari PAUD, karena kan anak-anak itu kadang udah bareng sama teman-temannya, dia semangat tuh biasanya, teman-temannya semangat makan, temannya makan, kita makan gitu ya, diajarin makan yang sehat. Terus pemantauan dari PAUD aja sebenarnya kita udah bisa mantau tuh dari bunda-bunda PAUD gitu, kok anak ini kok agak lebih pendek dibandingkan teman-teman sebayanya ya gitu. Nanti dilakukan pengukuran yang tadi saya bilang, tinggi badan, berat badannya gitu. Nah bekerja sama dengan Posyandu gitu kan. Nah, bekerja sama dengan Posyandu biasanya kalau memang terindikasi stunting gitu, dia akan dilakukan pemeriksaan ulang lagi oleh dokter di puskesmas seperti itu. Dilakukan pemeriksaan lagi oleh dokter puskesmas, nanti akan diberikan itu tadi. Kalau misalnya memang dicoba dulu untuk memberikan pemberian makanan tambahan yang tadi, yang biasanya itu udah program pemerintah, ketika didapatkan ada tinggi badan anak tidak sesuai usianya gitu ya, atau minus 2 standar deviasi, mereka akan memberikan tambahan makanan terlebih dahulu. Biasanya dicoba dalam 2 minggu terlebih dahulu. Kalau misalnya nggak naik juga, baru biasanya di-refer ke dokter spesialis anak, ke rumah sakit biasanya gitu. Jadi nggak sampai di puskesmas aja nih kerjanya pemerintah ini untuk mencegah stunting, sampai di rumah sakit. Nanti dari rumah sakit lah, dari dokter anak lah ini yang memastikan oh ini anaknya memang ternyata diagnosisnya ke arah stunting, karena memang keluhannya itu setelah dianamnesis memang masalahnya itu adalah di gizi, di bagian di asupan gizinya yang memang nggak adekuat sama dia sejak lahir bahkan misalnya gitu ya. Nah gitu, jadi sampai di rumah sakit biasanya nanti kita baru men-treatment
gitu. Mudah-mudahan dengan podcast ini gitu ya, mengedukasi ini, jadi bunda-bunda yang di rumah gitu ya tahu nih. Jadi mereka lebih aware, wah nih sebulan 2 bulan anak saya baru umur sebulan 2 bulan udah ngukur berat badan, nggak naik-naik nih, udah langsung gitu. Jadi nggak usah nunggu sampai dia udah sekolah baru gitu, jangan kayak gitu. Karena memang intervensi kita lebih dini, otomatis nanti kita insya Allah bisa mengejar tingginya secara optimal. Kemudian kecerdasan otak kan kita berharapnya gitu ya, bagus, cerdas, sehat gitu, dan bahagia. Oke. Nah, Dok, kalau misalnya anak sudah terlanjur terindikasi stunting, apakah masih bisa diperbaiki gitu? Dan sebenarnya kalau dari medis sendiri, langkah penanganannya itu seperti apa sih, Dok? Oh gitu. Ya, jadi tadi yang saya bilang tadi, kalau misalnya nih ternyata udah ditemukan anaknya ternyata stunting ya. Kalau memang kita temukan sebelum usia 2 tahun itu biasanya kita lakukan intervensi, insya Allah itu kita mungkin bisa mengejar gitu, catch up tingginya, kemudian catch up karena kita bisa melakukan simulasi juga kan, stimulasi kepada anak ini biar otaknya juga berkembang dengan baik seperti itu ya. Nah kecerdasannya gitu, lalu memang kita temukan kurang dari 2 tahun, karena tadi yang saya bilang itu tadi otak berkembang itu maksimal 40% di ukuran dewasa itu sampai 2 tahun semuanya. Tinggi badan juga gitu, tinggi badan anak itu sampai usia 2 tahun ini 50% tinggi dewasa. Jadi kalau misalnya 2 tahun itu tingginya berapa, itu kemungkinan besar itu 50% nanti kita udah bisa prediksi. Kita udah bisa prediksi nih potensi tingginya berapa gitu ya, apalagi kita bisa menghitung dari tinggi orang tua gitu ya. Terus yang kedua, kalau misalnya sudah kita temukan anak ini stunting itu otomatis ya kita harus intervensi segera. Caranya adalah dengan memberikan nutrisi yang tinggi kalori gitu. Untuk pemberian nutrisi yang tinggi kalori ini kita memang tidak bisa sehari, 2 hari, 3 hari pemberian langsung berat-berat, nggak bisa seperti itu. Memang harus komprehensif gitu ya, dan harus rutin gitu. Kadang orang tua dalam seminggu 2 minggu udah naik kok gitu, nah nanti nggak kontrol lagi gitu ya, nggak cek lagi gitu, nanti turun lagi. Nah itu kita harus berikan intervensinya ini adalah makanan yang memang tinggi kalori dengan mengutamakan protein yang hewani tadi gitu. Dalam penelitian ya, MPASI kita kalau misalnya berikan 1 butir telur aja dalam MPASI itu selama 6 bulan gitu, orang yang stunting tadi aja 50%-nya bisa nggak stunting gitu. Kalau kita memang intervensinya cepat gitu. Kecuali kalau memang intervensinya ibunya baru di usia misalnya 7 tahun, 8 tahun gitu. Kalau 7 tahun, 8 tahun pasti kita tetap berikan makanan yang tinggi kalori seperti itu, tinggi protein gitu ya. Nah, namun memang kita mungkin tidak akan optimal dalam mengejar tingginya. Paling Oh berarti bukan cuma kadang tuh orang tua masih beranggapan kayak anak-anak masih bisa tumbuh gitu. Ternyata memang stuck di 2 tahun itu harus digencar-gencarin ya, Dok. Digencarin gitu. Karena memang tinggi badan setiap tahun pasti nambah. Setiap tahun pasti nambah. Jadi dalam 2 tahun awal itu biasanya penambahan tinggi badan itu adalah di 18 sampai 25 cm per tahunnya. Nanti di atas 2 tahun dia berkurang tuh jadi 10 cm per tahun. Meningkat tahunnya lagi gitu, 1 tahun sampai 2 sampai 6 tahun itu biasanya di atas 6 sampai 8. Nanti di atas 6 tahun biasanya cuma 5 cm gitu. Nambah gitu tergantungnya. Tapi mungkin kita tidak bisa mengejar tinggi optimal. Seperti itu. Kalau misalnya bicara soal tinggi badan nih, Dok, kayaknya sepertinya ini jadi concernitan juga gitu kan. Sebenarnya berarti orang tua berpengaruh nggak sih, Dok? Kalau misalnya kita harus sedikit bandingkan ya antara pencegahan stunting dan tinggi badan orang tua gitu. Kalau untuk yang tinggi badan orang tua itu akan mempengaruhi tinggi anak memang. Jadi kita bisa mengukur kira-kira nih potensi tinggi anaknya ini, tinggi potensi genetik namanya ya, itu berapa gitu, karena kita menghitungnya dari tinggi orang tua. Tapi kalau stunting ini bedanya adalah karena kan biasanya orang tua kadang bilang nggak apa-apa lah pendek, orang tuanya dia pendek gitu ya, misalnya gitu ya, udah nggak masalah. Bedanya pendek
karena keturunan ya, karena familial namanya kalau dari kami, familiar short stature gitu, dengan yang pendek akibat gizi gitu. Biasanya kalau misalnya untuk yang pendek akibat dari turunan gitu ya, familiar short stature ini dia tetap naik, kurvanya tuh tetap sesuai kurvanya gitu. Jadi dia tetap naik. Bedanya kalau yang gizi ini ketika kita plotting dia stuck segitu aja, bahkan turun. Itu bedanya gitu. Setelah kita anamnesis itu ternyata memang ternyata anaknya sampai 1 tahun kasihnya ASI terus, nggak ada tambahan yang lain. Atau misalnya MPASI-nya cuma nasi sama misalnya sayur gitu, nasi sayur, banyak kok dok makannya, anak saya banyak makannya tapi kok nggak tinggi-tinggi ya dok, misalnya gitu ya. Ternyata nasinya cuma nasi sama sayur, protein hewannya nggak ada gitu. Jadi ada misperception dari orang tua gitu ya, karena ketidaktahuan tadi. Oke. Nah dok, sekarang kan banyak kampanye atau campaign parenting ini dok di sosial media. Dari sisi medis sendiri, informasi apa sih yang sering disalahpahami orang tua soal tumbuh kembang anak? Yang tadi tuh, yang tadi kita yang tadi barusan itu ya dok ya? Pendek, udahlah ya pendek, apa-apalah pendek gitu. Orang tuanya pendek, kayaknya ini udah turunan lah gitu ya. Jadi orang tuanya udah aja gitu ya, nggak ngeh dengan pemberian nutrisi yang adekuat. Itu yang pertama gitu. Nah yang kedua mungkin gini, sekarang kan orang tua kita pada umumnya kerja ya gitu, kita karir. Jadi pergi pagi pulang sore gitu ya. Mungkin kita pun lupa untuk mengedukasi pengasuhnya gitu ya. Dan nanti anak saya harus dikasih ini gitu. Jadi terus atau misalnya dititipin ke nenek misal gitu ya. Nah yang penting biasanya pengasuh itu yang penting anaknya tenang dan kenyang biasanya. Iya kan? Apapun yang dikasih yang penting udah kenyang. Udah makan belum, udah makan apa, ternyata ciki gitu kan, makan apa, ternyata ya cuma kayak pisang doang gitu kan, bikin kenyang memang, nah tapi gizinya apa gitu. Nah itu yang harus kita ini, jadi jangan yang penting kenyang, tapi memang gizi apa sih yang diberikan ke anak gitu. Nah terus apalagi ya yang sering-sering di medsos apa, paling gitu ya, biar pendek, yang penting anaknya kenyang udah nggak apa-apa gitu. Padahal gizinya nggak kuat seperti itu. Nah, sekarang kita move to pesan dokter nih dok, untuk para orang tua muda nggak dok ya, biar nggak gampang panik dok. Kalau misalnya, tapi juga tetap waspada nih mereka terhadap tumbuh kembang anak. Itu gimana dok? Oh ya, yang pertama memang benar, jangan panik. Kadang suka orang tua, kalau saya nggak saya bener deh, nggak nambah-nambah ini berat badannya, nggak nambah-nambah tuh gimana ya dok gitu. Ternyata kan memang anak-anak ini dia sebenarnya berbeda pelakuan satu kakaknya, lagi dibanding-bandingin tuh kakaknya bagus dong katanya, tapi kok yang si kecil ini kan memang anak itu kan beda-beda ya. Antara satu anak dan anak yang lain tuh perlakuannya beda, mereka tuh unik gitu. Jadi memang kita memperlakukannya juga art gitu, seni gitu ya. Nah itu jadi memang nggak boleh panik, tapi tetap kita lakukan pemantauan rutin, tingginya, berat badannya, lingkar kepala itu sampai 2 tahun itu harus rutin per bulan gitu. Walaupun misalnya nggak ke posyandu, kita sendiri bisa insya Allah gitu kan, nanti kan kita bisa edukasi berapa timbang berat badan anak gitu, nanti kita masukin aja tuh ke kepala ya, atau kerjasama sama tadi kalau misalnya dia sekolah kan PAUD, terus posyandu, puskesmas gitu ya. Nah itu yang pertama, jadi jangan panik. Jadi memang kita kalau misalnya memang anak ini ada terindikasi kok berat badannya nggak nambah-nambah gitu ya, yang penting kita memang sudah memastikan gizinya seimbang. Jadi jangan udah yang ini duluan, kok nggak nambah-nambah ya, pas ditanya dikasihnya makan apa bu, oh iya dia emang susah makan, ya wajar nggak nambah-nambah gitu. Jadi memang kita biasanya tuh perbaiki feeding rule namanya. Feeding rule itu memastikan gizinya seimbang dengan jam-jam makan yang memang sudah kita jadwalkan gitu ya. Nah jadi kalau memang dalam sebaiknya sih sebenarnya dalam 1 tahun pertama itu kalau misalnya bundanya mau timbang berat badan per hari juga nggak ada masalah gitu ya, tapi nggak mungkin ya timbang berat badan per hari. Jadi kita biasa ada target per bulan aja, per bulan kenaikan per bulan berapa gitu ya. Nah kalau misalnya nggak naik ya udah nggak masalah, kita harus flashback
Kayak kemarin ngasih anak apa ya, apa dia sering sakit-sakitan. Kalau sering sakitan wajar dia turun, terus nanti dia kecap lagi. Sering sakitannya kenapa sih? Apa karena memang diare gitu. Biasanya kalau diare kan lebih ke higien ya. Jadi ajarkanlah anak cuci tangan, pastikan airnya bersih, jalan sehat, lingkungan bersih gitu kan. Terus jangan sering-sering jajan-jajan dulu yang pinggir-pinggir jalan gitu ya. Jadi memang kita bekelin anak seperti itu. Nah itu, jadi kita tuh nggak boleh panik duluan. Kita tuh harus memastikan memang yang kita berikan itu sudah sesuai. Jadi kalau memang kita berikan sudah sesuai, terus misalnya ternyata tingginya yang tadi saya bilang, kok anaknya nggak sesuai tinggi teman sebayanya ya gitu. Kalau memang kurvanya naik, mana tahu ya memang karena tinggi orang tuanya yang memang sama gitu, maksudnya nggak terlalu tinggi gitu kan. Jadi ya gitu. Jadi memang orang tua, nggak hanya ibu sih, nggak hanya ibu ya. Ini memang kita butuhkan ayah juga. Jadi ayah itu sama gitu. Terus kita jangan lupa stimulasi anak itu, karena dia kecerdasan otak itu memang dari stimulasi ya. Nah, dan pastinya satu lagi yang terpenting gitu, biasakan jangan, kita sekarang kan suka gadget, yang penting anak tenang si gadget. Dengan gadget dia lupa lapar, dia jadi nggak lapar, teralihkan. Jadi dia nggak lapar nih, harusnya jam si makan siang udah makan, karena dia sibuk aja main HP ya, sibuk HP, jadi dia lupa lapar, nggak ini gitu kan, karena dopamin ininya lebih tinggi gitu kan, jadi dia sampai nggak lupa makan gitu ya, wajar gitu. Jadi memang kita biasakan hidup kita itu memang harus seimbang dari gizi, dari stimulasi kita orang tua ke anak-anak, sama yang penting adalah kasih sayang, pelukan. Karena hormon pelukan itu kalau saya biasain tuh di rumah, setiap ketemu saya pergi meluk anak. Karena ketika pelukan itu dia kan hormon cinta lah namanya kan keluar. Kalau misalnya hormon oksitosin itu keluar, dia tuh akan menghambat hormon stres. Jadi hormon stres ini nih sebenarnya fungsinya adalah kalau misalnya dia turun, dia juga akan meningkatkan hormon pertumbuhan. Jadi itu sangat berpengaruh banget di keluarga itu, dari nutrisi, dari stimulasinya, dari kasih sayangnya, semuanya yang komprehensif menurut. Oke, Dok. Sepertinya ini jadi pertanyaan terakhir nih, Dok ya. Harapan dokter sendiri untuk anak-anak di Kota Jambi atau lebih khususnya untuk anak-anak di Kelurahan Kasarjaya supaya bisa tumbuh sehat, cerdas dan bebas stunting itu seperti apa sih, Dok? Ya, harapannya berarti kita ini ya, berarti ya di kesimpulan dan konklusinya ya. Jadi harapannya di anak-anak di Kelurahan Kasarjaya, terutama di Kota Jambi gitu ya. Nah, saya berharapnya memang targetnya itu adalah tadi ada 10 ya. Kalau bisa sih jangan nggak ada stunting, no stunting gitu ya. Zero hunger. Itu targetnya. Terus kalau bisa, memang kemarin saya lihat data-data di Jambi, alhamdulillah ya, maksudnya dari tahun ke tahun itu penurunan gitu, penurunan angka stuntingnya. Dari awal itu sampai 17-an gitu, terus turun ke 14, 13. Nah terakhir 2024 itu saya belum ini, tapi kayaknya katanya sih pokoknya turun. Nah berarti kan alhamdulillah nih kerja lintas sektornya bagus ya, dari orang tua sampai ke pemerintahnya bagus. Nah berharapnya targetnya nanti tahun depan turun lagi mungkin 6-8%, karena kan target kita memang harusnya itu di dunia itu kurang dari 10% gitu. Nah yang selanjutnya itu pastikan memang nutrisi ya. Nutrisi untuk mencegah stunting ini tidak hanya setelah anak lahir, tapi mulai dari sebelum ibu hamil, bahkan pastikan nutrisinya kita nih, sebelum hamil pastikan nutrisi kita bagus. Saat hamil apalagi ya, kita harus pastikan nutrisinya adekuat gitu ya, gizinya memang harus seimbang, dan saat berat badan lahirnya itu nggak kurang dari 2,5 targetnya ya. Jadi memang anak-anak di Kota Jambi ini itu berat badan lahirnya normal semua nih, nggak ada yang berat badan lahir rendah gitu, karena nutrisinya bagus. Terus diharapkan memang orang tua juga lebih aware sekarang untuk selain gizi kita distimulasi anaknya. Jangan biarin tenang, kasih HP kan gitu, gadget gitu.
Jadi memang kita stimulasi kayak dulu aja nih tanpa HP aman ya. Jadi diajak main, diajak cerita seperti itu ya. Yang penting itu tadi, sama kita harus yang tadi saya bilang, kasih sayang orang tua itu terpenting. Dari sisi Karena psikologis berarti ya, dari segala psikologis memang. Jadi semuanya itu tuh berkesinambungan semua gitu. Percuma aja nutrisinya bagus, gizinya baik nih, tapi nggak disimulasi, nanti kecerdasan otaknya juga nggak berkembang gitu. Kalau misalnya jadi kan kita pengen anak itu saya berharapnya anak-anak di Kelurahan Kasangjaya ini, terutama di Kota Jambi itu memang angka stuntingnya turun ya, ibu-ibunya lebih aware gitu ya tentang gizi seimbang bagaimana gitu. Terus harus mensimulasi anak dan memberikan kasih sayang yang baik gitu ya, kasih sayang. Jadi memang nanti outcome-nya itu anak akan tumbuh sehat, cerdas dan bahagia. Baik, terima kasih dokter sebelumnya, ini ilmunya benar-benar membuka wawasan ya Bunda ya. Mulai dari Bunda PAUD tadi kita tahu pencegahan stunting itu bisa dimulai dari lingkungan PAUD dan keluarga. Terus juga dari dokter kita belajar banyak bahwa ternyata tumbuh kembang anak itu hasil dari sinergi antara gizi, stimulasi dan kasih sayang ya dok ya, benar sekali. Nah, jadi pemirsa, mari kita dukung sama-sama gerakan ini. Pastikan anak-anak kita tumbuh sehat, ceria, dan siap menjadi generasi hebat, terutama untuk anak-anak di Kelurahan Kasangjaya. Terima kasih untuk semua narasumber, Bunda, Dokter, terima kasih. Dan terima kasih juga buat pemirsa yang sudah menyimak sampai akhir. Saya Yuritan Alsadika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.